Halo, shalom untuk kita semua, salam juga untuk Bapak dosen, untuk teman-teman, salam juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemandirian. Nah, di mana kemandirian secara umum, kemandirian merupakan kemampuan seorang individu untuk bertingkah laku secara seorang diri, dan kemandirian dapat dilihat dari sikap remaja yang tepat dan berdasarkan prinsip diri sendiri. Nah, sehingga bertingkah laku sesuai dengan keinginan untuk mengambil satu keputusan sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Nah, di sini saya membagikan bahwa kemandirian itu sudah ada secara alami. Nah, di mana kita uh, melak dimana kita sendiri yang mengelola atau bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan sendiri mengambil keputusan, sehingga itu membawa dampak bisa membawa dampak buat diri kita sendiri. Jika kita salah mengambil keputusan, maka akan membawa dampak dalam diri kita. Bagian yang berikut yaitu tingkatan dan karakteristik kemandirian. Nah, menurut Sunarnyo Kar Sunarnyo Kartadina tahun 1988, ia memberikan 6 bagian dalam kemandirian, yaitu yang pertama kemandirian impulsif atau melindungi diri. Kemudian yang berikut yaitu tingkah laku konfirmastik, dan yang ketiga itu tingkat kesadaran dalam diri. Yang berikut yang keempat yaitu tingkat seksama. Yang kelima yaitu tingkatan individualistis, dan yang terakhir adalah tingkat kemandirian diri sendiri. Yang berikut yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam diri seseorang untuk menjadi mandiri, yaitu faktor yang pertama yaitu faktor gen atau faktor yang sudah ada di dalam faktor orang gen atau faktor keturunan yang sudah secara alami sudah ada dari kedua orang tua atau orang orang garis keturunan kita. Kemudian yang berikutnya itu pola asuh. Nah, pola asuh ini juga, pola asuh orang tua juga sangat berpengaruh untuk seorang remaja atau kita menjadi mandiri. Nah, ketika orang tua dalam pengajaran itu, orang tua mengajarkan tentang bagaimana kita untuk menjadi mandiri. Yang berikut yaitu kita bisa dapatkan dalam sistem pendidikan di sekolah. Nah, sistem pendidikan di sekolah juga sangat pengaruh terhadap kemandirian kita. Yang berikut di dalam sistem kehidupan kita bersosialisasi sehari-hari dengan masyarakat di sekeliling kita. Nah, bagian yang berikut yaitu upaya untuk pengembangan dan implikasi bagi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa poin yang saya akan menjelaskan bahwa menciptakan partisipasi. Oke, baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik remaja. Nah, di sini ada beberapa bagian saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada hubungan interaksi dengan teman sebaya. Jadi di situ ada mereka saling berinteraksi secara langsung dengan teman sebaya, misalnya melalui bermain atau bersosialisasi. Kemudian ada hubungan dengan orang tua. Nah, ada hubungan dalam orang tua ini bisa mempengaruhi tingkat kognitif anak, sehingga di situ juga sangat berpengaruh buat anak remaja. Nah, yang berikut adalah tingkat
emosional. Nah, di sini anak juga ada ketidakstabilan emosional. Nah, ketidakstabilan emosional itu sangat kuat dalam masa-masa remaja. Di situ mereka emosinya sangat cepat. Nah, di situ kalau ada teman-teman yang mereka dalam bermain, pasti jika teman yang satu tidak artinya ada bentrokan di dalam, jadi itu tidak stabil, tidak saling memahami antar teman yang lain dan yang lain. Kemudian ada perasaan yang kosong, artinya dia melakukan sesuatu. Bagian yang terakhir adalah upaya pengembangan dan implikasi bagi pendidikan. Nah, dalam bagian ini poin yang pertama yaitu menciptakan partisipasi terlibatnya remaja di dalam keluarga. Misalnya melakukan segala sesuatu, kita melibatkan anak di dalam keluarga. Yang berikut yaitu menciptakan keterbukaan, adanya keterbukaan antara orang tua dengan remaja. Yang berikut menciptakan kebebasan untuk mengekspresikan dalam lingkungan, artinya orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan. Nah, di situ orang tua juga harus memantau anak sehingga tidak apa yang dilakukan tidak bisa membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Kemudian penerimaan positif tanpa syarat, menerima tanpa syarat, penerimaan tanpa syarat. Kemudian merasa empati terhadap remaja, merasakan apa yang ia rasakan sebagai orang tua atau seorang guru. Kemudian menciptakan kehangatan hubungan di dalam remaja. Ini seorang guru atau orang tua harus menciptakan suasana yang baik di dalam keluarga atau di dalam lingkungan pendidikan atau lingkungan keluarga. Sekian dan terima kasih dari saya. Shalom.